Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Nana Majnun. Hari ini aku bikin salah satu resep risol mayo yang rasanya enak banget, hasilnya sangat lumer, dan ini sangat rekomen untuk dijual. Untuk cara bikinnya gampang banget. Pertama, kita siapkan untuk bahannya. Di sini ada bahan kulit sebanyak 250 gram tepung terigu protein sedang. Teman-teman juga bisa menggunakan protein rendah. Lalu aku tambahkan dengan 3 sendok makan tepung tapioka agar hasilnya lebih lentur dan tidak mudah robek. Nah, agar rasanya ada sedikit asin, aku tambahkan dengan 1 sendok teh garam dan 1 butir telur. Nah, untuk airnya ini aku membutuhkan kurang lebih 550 ml air, dan airnya akan aku tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk agar tepungnya tidak banyak bergerindil. Setelah semua airnya masuk, ini langsung aja diaduk-aduk hingga merata. Dan jika sudah merata, tinggal kita tambahkan dengan 2 sendok makan minyak sayur. Tujuannya ditambahkan dengan 2 sendok makan minyak agar nantinya adonan tidak terlalu lengket ke dalam teflon. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, tinggal kita saring agar adonannya lebih mulus dan nanti hasilnya juga rapi. Setelah semua bahannya sudah disaring dan ini sudah pasti tidak ada yang bergerindil, lanjut kita siapkan untuk wajannya. Untuk wajan atau teflonnya ini aku menggunakan versi yang khusus untuk buat kulit risol ataupun kulit jajanan yang lainnya, namanya adalah wajan walik. Nah, sebelumnya wajan ini aku panaskan terlebih dahulu di atas api kecil cenderung ke sedang selama kurang lebih beberapa detik, baru dicelupkan di atas adonan yang sudah kita saring tadi. Selanjutnya kalau masih ada yang sedikit bolong-bolong, lanjut ditutup dengan adonan ya, dengan menggunakan seperti kuas gitu ya, agar hasilnya tertutup sempurna dan permukaannya mulus. Nah, jika sudah matang, biasanya akan mengelupas pinggir-pinggirannya, langsung aja bisa kita balikan di dalam piring ya. Nah, kita lakukan semuanya hingga selesai. Ini caranya gampang banget dan juga praktis. Kalau teman-teman mau jualan, wajib banget pakai ini agar waktunya tidak habis untuk bikin gitu ya, karena ini sangat cepat, hasilnya banyak. Nah, untuk isiannya aku menggunakan keju, smoked beef, dan juga ada telur. Telurnya 1 biji aku iris menjadi 8 pieces. Dan ini smoked beefnya sebelumnya sudah aku panggang dengan menggunakan sedikit margarin agar rasanya lebih keluar. Selanjutnya untuk isian yang paling utama adalah mayonnaise. Di sini aku menggunakan merek Mamayo. Teman-teman juga bisa menggunakan merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu mayonnaise-nya ini aku tambahkan dengan sedikit SKM. Kita aduk sampai merata dan bisa diicip-icip ya. Kalau menurut kalian rasanya kurang manis ataupun kurang asem, nanti bisa kalian tentukan sendiri levelnya sesuai dengan selera kalian. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, tinggal kita rakit satu persatu. Pertama, kita bawa dengan kulit risolnya. Untuk yang mulus, hadapkan ke atas. Jadi yang licin itu ada di atas ya. Kemudian masukkan isiannya, ada smoked beef, ada keju, dan juga ada telur serta mayonnaise. Lalu dilipat-lipat seperti ini, gampang banget, dan ini langsung aja digulung. Setelah digulung, hasilnya kurang lebih seperti ini, sangat rapi, ujung-ujungnya juga tanpa dilem sudah merekat sendiri ya. Jadi ini cocok banget, hasilnya juga bagus, lentur, tidak mudah robek, serta teksturnya itu tidak terlalu keras ya, jadi enak banget ini. Nah, kita lakukan semuanya hingga selesai. Jadi untuk satu resep dari kulit risolnya aku bisa dapetin 22 pieces ya, ukurannya lumayan besar atau ukurannya ini tidak terlalu kecil. Jadi kita tuh nggak takut gitu loh untuk adonannya kebanyakan ataupun isinya itu terlalu ngembang, karena ini kulitnya itu bagus, tidak gampang robek dan juga lentur banget. Nah, jika sudah selesai semuanya seperti ini, tinggal tahap yang terakhir yaitu tahap pelumuran adonan luar. Untuk bahannya adonan luar, yang pertama aku menggunakan cairan tepung dan juga air. Ini diaduk-aduk sampai merata, dan untuk adonan yang paling luarnya itu ada
tepung roti atau tepung panir yang tadinya sudah aku blender sedikit agar tidak terlalu kasar. Lanjut, ini langsung aja aku ambil satu persatu. Lalu pertama aku akan celupkan di dalam adonan basah, dan yang terakhir di adonan kering atau di adonan panirnya seperti ini. Jika teman-teman kepingin hasilnya lebih kokoh, tahap ini bisa diulang sampai 2 kali agar kulitnya kokoh dan nanti ketika digoreng dia tidak gampang meletus. Nah, udah ya teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama, hati-hati, kita pelan-pelan aja untuk ngecelupnya. Lalu yang terakhir dibalur dengan menggunakan tepung panir yang sudah di blender sebelumnya agar teksturnya tidak terlalu kasar dan tidak besar-besar. Nah, seperti ini. Jika teman-teman nggak mau dibalurin sampai 2 kali juga nggak masalah ya. Yang penting sudah aman, semuanya sudah tertutup dengan sempurna. Nah, jika sudah, ini bisa disimpan terlebih dahulu di dalam freezer. Jangan lupa ditutup agar tidak kena air. Dan ini bisa dijadikan ide jualan seperti frozen food atau bisa langsung digoreng. Kalau kalian buatnya banyak, bisa juga dijadikan sebagai stok jajanan anak-anak di rumah. Lanjut, kali ini aku bakal kasih tahu tips dan trik agar untuk risolnya tuh tidak terlalu gampang kosong dan juga tidak meletus ya. Nah, caranya seperti ini. Siapkan minyaknya jangan terlalu banyak, cukup setengah dari risolnya itu sudah cukup banget. Pastikan juga minyaknya panas, tapi gunakan api kecil. Dan kalau sudah kuning keemasan baru bisa dibalik. Jadi untuk ngebaliknya jangan terlalu sering, 2-3 kali aja ya. Dan untuk apinya gunakan api yang kecil cenderung ke sedang. Sebelum tahu trik ini, aku biasanya menggoreng risol itu menggunakan minyak yang banyak seperti kita goreng-gorengan pada biasanya gitu ya. Tapi menurut aku itu sangat menyerap minyak juga iya, terus gampang meletus juga iya, isiannya itu gampang keluar teman-teman. Jadi nggak worth it menurut aku kalau buat dijual. Nah, kalau ini minyaknya minim banget dan juga hasilnya itu crunchy gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini kalau sudah matang, keluar luarnya, kulitnya luar itu sudah kayak kokoh gitu ya, tidak letoy, jadi bisa langsung kita tiriskan. Jika sudah ditiriskan dan risolnya sudah dingin, bisa langsung kita makan. Ini kita lihatkan terlebih dahulu untuk isiannya. Jadi isiannya seperti ini, lumer banget. Jika teman-teman menggunakan mayones yang agak banyakan juga nggak masalah ya, sesuai dengan selera. Dan di sini aku menggunakan 1 sendok makan mayones, sudah cukup banget. Lumernya juga kerasa, rasanya enak banget. Mayonesnya nggak terlalu asam, jadi rasanya balance antara mayones dan juga susu kental manisnya. Pokoknya enak banget. Nah, jika kepingin dijual, bisa dijual dengan packing seperti ini. Kalau isi 10 bisa dijual 15.000, kalau isi 6 bisa dijual sesuai dengan hitungan per piecesnya ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Jika kalian goreng yang tadi seperti yang ada di video sebelumnya, itu biasanya dijual dengan harga 3.000 sampai 4.000 rupiah, tergantung di mana kalian tinggal. Kalau semakin ke kota biasanya semakin mahal. Kalau di desa biasanya kurang lebih 3.000 sampai 2.500 udah pantes ya. Nah, udah dulu teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.